Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Dr. Kadiansyah, dokter yang berjaga di sini. Sebelumnya saya cross check terlebih dahulu ya Pak. Baik, benar dengan Bapak Kevin? Iya. Untuk Bapak Kevin usianya 20 tahun ya Pak? Iya. Baik, untuk sekarang Bapak Kevin tinggal di Desa Kendal-Doyong, benar Pak? Benar. Baik Bapak Kevin, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengecek status kesehatan pada Bapak Kevin. Untuk pemeriksaan ini nanti tidak akan terasa sakit, namun jika Bapak Kevin merasa sakit atau kurang nyaman nanti bisa langsung disampaikan saja ya Pak. Untuk data dan privasi akan kami jaga rahasianya. Baik, apakah sudah jelas Pak? Sudah. Baik, jika sudah jelas apakah Bapak Kevin bersedia? Bersedia. Baik, jika bersedia silakan untuk bersiap-siap terlebih dahulu Pak. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Baik, saya sudah berdiri di samping kanan dari pasien. Baik, Bapak Kevin, apakah sudah siap untuk dilakukan pemeriksaan Pak? Sudah. Baik, jika sudah siap, bismillahirrahmanirrahim, saya akan mulai untuk pemeriksaannya ya Pak. Ya. Saya mulai untuk pemeriksaan dari kepala. Yang pertama kita melakukan inspeksi untuk melihat ukuran dan bentuk kepala dari pasien apakah normal atau ada kelainan seperti paru dan lainnya. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada kepala, permisi ya Pak, untuk mengecek dan memastikan apakah ada benjolan atau benjolan pada kepala. Kemudian untuk mendeteksi apakah ada rasa nyeri atau sakit pada kepala, apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak. Selanjutnya untuk pemeriksaan rambut kita melakukan untuk melihat rambut apakah terjadi kerontokan atau kebotakan pada rambut pasien. Selain itu kita juga bisa untuk mencabut untuk memastikan apakah terjadi kerontokan atau kebotakan pada rambut pasien. Selanjutnya untuk pemeriksaan wajah, silakan untuk bisa dilepas terlebih dahulu Pak maskernya. Untuk pemeriksaan wajah ini untuk bisa dilakukan inspeksi untuk melihat apakah wajah pasien itu pucat atau ada tanda-tanda seperti ruang pada wajah pasien. Kemudian kita meminta untuk melakukan gerakan pada pasien seperti mengurutkan dahi. Silakan Pak untuk bisa digerakkan dahinya. Baik, selain itu bisa untuk meminta beberapa gerakan untuk mengecek fungsi saraf sensorik pada narsis jantung. Silakan untuk bisa digembungkan kedua pipinya Pak. Baik, selanjutnya untuk bisa senyum Pak. Baik, dan terakhir untuk bisa diperlihatkan pipinya Pak. Ya, baik, makasih Pak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada mata. Yang perlu diperhatikan yaitu kita harus memperhatikan posisi kedua mata yaitu kanan dan kiri apakah sejajar, kemudian memperhatikan garis atau jarak antara mata pada telinga apakah sejajar, kemudian diperhatikan juga untuk bola mata apakah tertarik keluar atau ke dalam, kemudian memastikan apakah edema pada pupila, kemudian meminta pasien untuk menutup mata untuk memastikan apakah ada rosenbad atau tremor pada saat menutup mata. Silakan untuk Bapak Kevin bisa menutup mata Pak.
Baik, sudah Pak. Kemudian melakukan inspeksi konjungtiva pada kedua mata menggunakan biji jari. Silakan untuk melihat ke atas Pak, untuk melihat sklera, kemudian dan sebaliknya silakan untuk melihat ke bawah. Baik, kemudian bisa untuk dilakukan refleks pada mata. Baik, selanjutnya yaitu pemisahan pada hidung, yaitu diperhatikan untuk tulang hidung dan lubang hidung antara kanan dan kiri apakah simetris, apakah sejajar. Kemudian bisa untuk diperhatikan menggunakan ibu jari ini siapa. Kemudian untuk bisa dilakukan pengecekan menggunakan jari untuk mengetahui laju pernapasannya, untuk memperhatikan apakah ada nyeri, apakah terasa nyeri Pak. Jika pasien merasa nyeri, itu tandanya ada gejala sinusitis. Kemudian selanjutnya adalah pemisahan pada telinga. Kita harus perhatikan antara telinga kanan dan kiri apakah sama atau ada kelainan. Baik, kemudian untuk bisa untuk melakukan inspeksi yaitu dengan menarik daun telinga ke atas dan ke belakang. Selanjutnya bisa juga dipalpasi apakah ada nyeri yang dirasakan. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Baik, selanjutnya yaitu pemisahan pada mulut. Yang pertama kita melakukan inspeksi pada bibir pasien, apakah bibirnya itu pucat atau merah atau rata, kemudian apakah ada luka atau sariawan. Kemudian pemeriksaan gingiva dengan meminta pasien untuk membuka mulut. Silakan untuk Bapak Kevin bisa dibuka mulutnya Pak. Ya. Kita mengecek apakah ada karies-karies gigi, kemudian panci lidah, kemudian pada bagian bawah lidah, ya, kemudian bagian langit-langit lidah. Ya, oke, kemudian bisa dijulurkan Pak. Ya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada leher. Kita harus melihat leher pasien apakah ada luka atau memar atau lesi. Kemudian meminta pasien untuk menengok ke kanan. Silakan untuk menengok ke kanan Pak. Baik, kemudian ke kiri. Baik, apakah terasa sakit Pak? Tidak. Ya, selanjutnya untuk meminta pasien untuk mengangkat bahunya Pak. Silakan. Kemudian kita tekan bersamaan. Kita lihat untuk kekuatan kanan dan kiri. Kemudian ya Pak. Kemudian kita melakukan palpasi pada leher pasien, palpasi yang kita ini untuk melihatnya. Kemudian melihat palpasi trachea. Kemudian yang terakhir yaitu untuk palpasi tiroid dengan cara meminta pasien untuk menelan. Silakan Pak untuk ya. Baik, untuk pemeriksaan ini sudah selesai. Baik, yang terakhir yaitu adalah pemeriksaan ekstremitas. Yang perlu kita perhatikan yaitu kita harus memperhatikan lengan pada pasien, kemudian pada kakinya sampai ke kukunya. Silakan untuk bisa diletakkan kedua tangannya di meja Pak. Baik, kita untuk melihat apakah kedua tangannya itu simetris, sejajar. Kemudian kita perhatikan lengan-lengan jari-jarinya apakah lengkap, apakah ada kelainan di antara jari-jarinya, sampai dilihat sampai ke kukunya. Kemudian yang dilakukan adalah pemeriksaan tonus otot. Pemeriksaan namanya kita untuk mengecek pada lengan pasien, kemudian dilakukan pemeriksaan tonus otot dengan cara mengangkat dan menjatuhkannya. Ya, selanjutnya yaitu pasien diminta untuk berdiri untuk memperhatikan posisi berdirinya. Silakan Pak untuk berdiri. Apakah goyah atau tegak berdirinya?
Baik, Bapak kami selanjutnya akan melakukan tes rambut. Silakan untuk kemudian bisa dilakukan Pak. Kemudian kedua tanya disilakan seperti ini. Ya baik, dilakukan selama 30 detik. Yang pertama dengan kondisi mata terbuka. Saya akan buka ini. Baik, mulai ya Pak. Jika pada kondisi ini pasien tidak jatuh maka kalian tidak dijerat dulu. Ya, selanjutnya dilakukan dengan memasukkan mata Pak. Silakan memasukkan mata. Silakan buka ini. Jika pada keadaan memasukkan mata pasien sudah jatuh ke salah satu sisi maka kalian jadi di sebelah atau berbeda. Biasanya pada orang umum itu kan tergoyah pada keadaan mata tertutup seperti ini. Baik Pak, untuk silakan untuk dibuka matanya. Ya, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Kita tunggu hasilnya ya Pak. Silakan untuk siap-siap. Silakan terlebih dahulu ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik Bapak Kevin, untuk pemeriksaannya semuanya sudah selesai. Dan untuk hasilnya alhamdulillah semuanya normal ya Pak. Terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga sukses dan sehat selalu ya Pak.